إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja dimanapun akan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan iman serta Islam yang merupakan nikmat yang sangat agung yang kita wajib syukuri dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dan juga menyebarkan agama ini kepada seluruh umat manusia agar orang tersebut mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa hidup bersama kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi berbahagia ini kita masih bersama fikih talak, fikih berkenaan dengan cerai. Kita buat agak rinci karena ini permasalahan cukup berat, menyangkut banyak hal, di antaranya menyangkut pengharaman dan penghalalan hubungan suami istri, ataupun hak-hak anak, dan juga menyangkut hubungan antara keluarga besar yang ada. Dan kita sampaikan pada perjumpaan terdahulu seputar disyariatkannya talak ini dan bagaimana talak menjadi solusi bagi umat manusia ketika kehidupan rumah tangganya menyebabkan kerugian ataupun madarat, serta mempertahankannya akan membuat ia berdosa dan akhirnya tidak mampu menggapai kebahagiaan di rumah tersebut, atau tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan untuk mendapat sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan para ulama rahimahullah ta'ala banyak menyampaikan kepada kita tentang hukum asal daripada talak ataupun cerai ini. Apakah hukum asalnya adalah mubah ataukah terlarang? Jumhur ulama atau mayoritas para ulama rahimahullah telah mengatakan bahwa perceraian ini hukumnya adalah mubah pada asalnya, walaupun yang lebih utama adalah tidak melakukannya, karena banyak sekali dampak buruk daripada perceraian tersebut, sehingga tidak digunakan kecuali memang kemaslahatan menuntut adanya hal tersebut. Sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa itu dilarang pada asalnya dan dibolehkan karena adanya maslahat yang ingin didapatkan di sana. Dan intinya dalil yang melarang itu mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kata mereka, abghadul halali ilallahi talaq. Halal yang paling Allah benci adalah talak. Ini dibawakan Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam Al-Bakhir dalam Sunan Al-Kubra, dan juga Ibn Abi Syaibah. Dan para ulama rahimahullah mengatakan hukumnya hadisnya adalah hadis yang dhaif, bagaimana dihukumi oleh Imam Ibn Abi Hatim, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam ulama-ulama yang mutaakhir. Imam Muhammad Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi juga menyampaikan takhrijnya kepada pendaifan hadis ini dalam kitabnya Jami' Ahkam Nisa. Intinya adalah bahwa
kan hadisnya lemah, maka para ulama tidak bisa memastikan bahwa hukumnya adalah terlarang. Ala kulli hal, para ahli fikih ya, sepakat bahwa talak ini bisa masuk dalam 5 hukum taklif. 5 hukum taklif, ya, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Perceraian ini bisa jadi haram ya, apabila dilakukan pada wanita haid. Ini hukumnya haram. Sebagaimana Ibnu Umar melakukannya di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan Ibnu Umar mengisahkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan mengatakan, ya, murhu fal yuraji'ha. Perintahkanlah Ibnu Umar itu, wahai Umar, untuk merujuk wanita tersebut. Menunjukkan bahwasanya ada larangan ya, seorang untuk menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ya. Atau juga bukan haid, dalam keadaan suci tapi sudah pernah digauli olehnya. Ini dinamakan dalam istilah para ulama fikih dengan talak bid'i, talak bid'ah. Ya. Itu talak yang menyisihi kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas insyaallah ini dalam pembahasan mengenai taksim atau pembagian cerai dalam fikih Islam. Dan ini hukumnya mujma' ala tahrimihi. Disepakati para ulama tentang haramnya seorang menceraikan istri dalam keadaan haid. Demikian juga menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang sudah ia gauli sebelumnya. Yang kedua, hukumnya kadang-kadang jadi makruh perceraian. Yaitu ketika tidak ada kebutuhan seorang untuk menceraikan istrinya. Dia tidak butuh untuk menceraikan istrinya. Dan juga keadaannya baik-baik aja. Keadaan kedua pasangan tersebut, ya, atas pasangan tersebut, baik-baik saja. Ini kata ulama rahimahullah adalah hukumnya makruh dan bisa jadi muharram. Menurut sebagian para ulama rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena di antaranya adalah bahwa Nabi kita SAW pernah bersabda, inna iblisa yad'a arsyahu 'alal ma. Iblis pernah meletakkan arsy-nya sehingga sananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian mengutus anak buahnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Syaitan yang paling dekat pada iblis adalah syaitan yang paling mampu, paling besar dalam memfitnah manusia. Fayaji'u ahaduhum, lalu pernah salah seorang mereka mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku berbuat demikian. Fayaqulu ma sana'ta syai'an, kamu tidak berbuat apa-apa. Enggak dianggap oleh iblis. Ya. Qala thumma yaji'u ahaduhum, dan yang lain datang lagi mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Ya. Saya tidak tinggalkan sarang itu ya, sampai ia menceraikan, ya, sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Ya. Maka kata iblis,
fayudinuhu minhu fayaqulu ni'ma anta. Yang mendekatinya dan mengatakan kamu ini bagus. Kamu ini bagus. Menunjukkan bahwa syaitan atau iblis yang sangat senang bila mampu memisahkan pasangan suami istri tersebut. Menunjukkan bahwa perceraian itu memiliki dampak yang negatif sehingga syaitan semangat untuk memisahkan antara suami dan istri. Sehingga hukumnya bila tidak ada kebutuhan untuk menceraikan dan kondisi baik-baik, maka dia hukumnya adalah hukum yang makruh. Dan kadang-kadang juga dia mubah. Nah, ketika dia membutuhkan untuk mencerai, mungkin karena akhlak buruknya wanita, tidak baiknya ia bergaul dengan suaminya, dan merasa dirugikan dengan menafkahi mereka tanpa ada dapatkan yang diinginkan olehnya pada sang wanita tersebut. Dan bisa jadi mustahab, jadi bisa jadi sunnah hukumnya ketika perempuan isinya itu tidak mampu lagi menunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang wajib, meremehkan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan lainnya. Tidak mungkin lagi sang suami untuk memaksa dia melakukannya. Atau wanitanya ghair afifah, yang dikhawatirkan akan merusak juga hubungan di rumah tangganya tersebut. Maka banyak ulama mengatakan hukumnya sunnah untuk bercerai. Dan bisa jadi wajib. Jadi wajib pada mereka yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya setelah diminta untuk menggaulinya, tidak mau lebih daripada 4 bulan lamanya. Ini pendapat jumhur ulama. Wajib dicerai karena suami sudah bersumpah tidak menggaulinya dan berlalu 4 bulan lamanya. Namanya ilah, kita akan bahas dalam bab ilah insyaallah pada perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Atau apa yang kita bahas pada sebelumnya, di mana ketika ada syiqaq, fa in khiftum shiqaqa bainakum fab'athu hakam min ahli wa hakam min ahliha. Maka ketika dua wakil ini memutuskan untuk cerai, maka hukumnya cerai wajib. Hukumnya wajib cerai. Atau juga ketika ada mula'anah. Ada mula'anah wajib diceraikan kedua pihak. Ini berkenaan dengan hukum-hukum fikih berkenaan dengan hukum cerai. Yang perlu kita tambahkan di sini, bahwasanya perceraian itu ada dalam kekuasaan suami. Sehingga yang boleh menceraikan hanya suami. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan suami itu memiliki hak untuk bercerai, hak cerai kepada istrinya jika mendapatkan ada hajat untuk menggunakan hal tersebut. Dan Allah tidak jadikan talak ada di tangan sang wanita, sang istri.
walaupun kedua-duanya itu ya, sama-sama dalam akad, sama-sama hukum dalam akad sama, tidak ada bedanya antara laki dan wanita. Ya. Sebagai hifadzan ala zawaj, ya, untuk menjaga pernikahan tersebut dan untuk ya, menggambarkan besarnya bahaya ya, menyelesaikan pernikahan dengan perceraian ya, dengan tergesa-gesa. Sebagai kita lihat kaum wanita menggunakan perasaannya dan kadang-kadang langsung dilontarkan hal itu dan berakibat fatal bila wanita itu memegang hak talak. Sehingga bisa jadi akan menceraikan suaminya hanya karena masalah yang sepele saja, marah-marah, langsung ngomong cerai. Mereka tidak memiliki hak cerai aja, ya, kalau sudah jengkel, sudah masalah, kemudian mengatakan minta cerai saja dengan sangat gampangnya. Oleh karena itu, Islam ya, melarang wanita memiliki hak bercerai. Mereka bisa bercerai dengan cara gugat cerai, mengajukan pengadilan atau ke suami untuk diceraikan oleh suami tersebut dengan mengganti kompensasi atas hal tersebut. Demikian juga perceraian itu ya, kadang-kadang diikuti dengan beban yang cukup banyak pada harta, menafkahi dia ketika masa-masa iddah dan lainnya. Sehingga akan membuat seorang laki-laki itu tidak tergesa-gesa dalam mengungkapkan kalimat cerai tersebut. Seorang wanita tidak ada masalah dengan perceraian. Artinya dia sudah bercerai, dia tidak menanggung beban nafkah suaminya, nafkah anak-anaknya. Ya. Karena apa? Karena memang tidak ada di sana kewajiban mereka untuk menafkahi suaminya ataupun anak-anaknya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Islam dengan keindahan dan juga kesempurnaannya ya, memberikan hak perceraian hanya kepada sang suami, hanya kepada sang suami, tidak diberikan kepada selain suami, tidak pada istri ya, juga kepada walinya. Sini penting sekali kita paham bersama bahwa tetap perceraian itu adalah dari pihak suami. Demikian juga ikhwat fillah. Pada talak ini ada di sana rukunnya. Para ulama menyampaikan kepada kita ada 4 rukun talak. Yang pertama adalah zauj ataupun suami. Yang kedua ada istri atau zaujah. Yang ketiga ada sirah atau pengungkapan cerai tersebut. Dan yang keempat ya, adanya di sana qasdu ataupun keinginan, niat untuk mentalak istrinya. Ini disampaikan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan hanya 3, zauj, zaujah, dan sirah, dan hanya sirah saja. Ya, semoga berapa poin ini ya, bermanfaat bagi kita semua ya, untuk kita jadikan sebagai pengetahuan dan tambah pengetahuan bahwa perceraian itu hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi mubah. Dan ingat bahwa
yang punya hak menceraikan adalah suami. Istri tidak punya hak untuk bercerai. Adanya hanya hak untuk menggugat suami agar menceraikan dia atau gugat cerai. Dan di sana ada juga rukun-rukun yang perlu diperhatikan. Ada 4 rukun yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya suami, adanya istri, adanya ungkapan cerai tersebut, dan adanya di sana tujuan untuk bercerai. Walaupun sebenarnya mengatakan ada hanya 3, yaitu dengan zaud, zaujah, dan juga adanya sirah, yang adanya sirah, ungkapan yang disampaikan kepada pasangannya bahwa ia telah menceraikan dia. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang berniat di hatinya, hanya berniat di hatinya untuk bercerai, ya, untuk menceraikan istrinya, maka dia belum dikatakan menceraikannya karena belum mengungkapkan cerainya dengan sirah ataupun ungkapan cerai yang telah tetap oleh syariat Islam. Ya, demikian sedikit yang sampai pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, serta keberkahan sehingga pertemuan kita ini mendapatkan kebaikan dan faedah-faedahnya bisa kita petik, kita amalkan, khususnya dalam membina rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz. Dan selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Tanya Ustadz, teman saya lelaki menceraikan istrinya tanpa anak. Sebelum menikah, dia bersama istri yang diceraikan itu sepakat beli rumah. Uangnya berdua masing-masing setengah-setengah. Kini mereka sudah cerai. Bolehkah teman saya meminta uangnya yang dibelikan rumah itu setelah cerai mantan istrinya tinggal di rumah itu? Silakan Ustadz. Masalah ini adalah masalah yang sangat penting sekali, berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri ketika membangun sebuah misalnya rumah. Ya. Ternyata rumah dibangun dengan separuh-separuh. Permasalahan kita hadapi adalah pertama, apakah sebelumnya sudah ada kata sepakat bahwa itu rumah untuk salah satu dari keduanya. Artinya sang suami ketika membangunkan rumah itu adalah untuk istrinya. Sehingga ia menjadi milik sang istri. Atau istri mensyaratkan bahwa rumah itu akan menjadi milik dia kalau ia membantu separuh dari biaya membangun rumah tersebut. Atau dia diam mutlak, tidak ada omongan apa-apa, maka dia kembali pada uruf yang berlaku. Apakah uruf yang berlaku atau adat yang berlaku itu memang laki-laki itu menyediakan rumah untuk sang wanita untuk tinggal sang wanita, ataukah tidak? Bila iya, maka sang laki-laki tidak boleh mengambil harta tersebut. Tapi kalau tidak, maka dia berhak untuk mengambil harta yang dia dapat, yang dia berikan tersebut sebagai bentuk ia telah membeli separuh dari rumah tersebut. Artinya berserikat bersama istri dalam membangun atau membeli rumah tersebut. Kembali kepada tadi, ketika membeli, apakah betul-betul dibelikan untuk istrinya atau sudah ada syarat sebelumnya bahwa ia akan dimiliki oleh sang istri atau yang lainnya. Ini akan membuat kita mengerti hukum yang tepat dalam masa ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat telah disampaikan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Saya janda hidup sendiri, ditalak sama suami dikarenakan ketahuan istri pertamanya lewat telepon. Apakah hukumnya Ustadz? Zalimkah dia sama saya Ustadz? Saya dinikahi secara siri karena dia dosen universitas negeri. Dari hamba Allah di Depok. Silakan Ustadz.
Status Anda sebagai istri kedua nikah siri, ya, memang secara agama hukumnya sah, ya, sehingga Anda adalah istri sah daripada laki-laki tersebut. Kemudian dia menelpon dan mencarikan Anda karena ketahuan istri yang pertama. Ya. Apakah ini zalim? Ya. Kembali kepada tadi, ya, kasus yang Anda sampaikan kepada kita, bahwa kalau mencarikan dengan telepon itu tidak termasuk kezaliman. Artinya dibolehkan seorang, ya, untuk menceraikan istrinya dengan telepon, via telepon. Walaupun mungkin juga kurang etika dalam permasalahan ini, kurang baik, tapi hukumnya sah dan tidak mengapa. Namun penyebabnya, ya, apakah membuat dia menjadi zalim karena ia mendahulukan istri pertama yang menuntut dia untuk menceraikan istri yang kedua? Maka yang pertama terlibat, ya, adalah bahwa ia mengerjakan hal itu akibat ia ingin agar istri yang pertamanya ridha dan mau menerima dia. Dan ini satu kekeliruan, ya, dan termasuk perbuatan zalim kepada istri yang keduanya, bukan juga istri yang pertama. Yang minta suaminya untuk menceraikan dan madunya, ini juga terkena dosa karena ada larangan, ya, seorang istri memintakan kepada suaminya menceraikan madunya, ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Sehingga Anda posisinya dalam terzalimi, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada saudari pengganti yang lebih baik dan lebih soleh, lebih juga bisa memberi bahagian kepada saudari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari saudara Balim di Bogor. Afan, ana mohon nasihatnya Ustaz. Sejak November 2019, istri keluar dari rumah dibawa sama kakak dia. Dan anaknya juga dibawa dari pernikahan beliau pertama. Qadar Allah, istri dalam keadaan sakit saat ini. Sampai saat ini istri tinggal sama keluarganya, tapi anak tidak tahu di mana. Istri enggan memberitahu juga. Pertanyaan, hak dan kewajiban suami istri terkendala dengan alasan jika istri masih sama anak, pihak keluarga tidak akan membantu dalam pengobatannya. Alhamdulillah anak sampai saat ini masih tetap bekerja. Mohon solusinya Ustadz, bagaimana status pernikahan anak sedangkan kita masih saling cinta. Barakallahu fiik Ustadz, silakan. Status pernikahannya alhamdulillah masih sah karena belum ada perceraian di sana. Namun, ya, sang istri, ya, itu salah dalam hal ini. Kalau dia ridha dengan apa yang diperbuatnya, dia terus khusus kepada suaminya. Dan kalau dia terpaksa, artinya dibawa pulang oleh kakaknya itu dalam keadaan sakit dan akan diobati, kemudian sang suami dianggap nggak mampu untuk mengobatinya atau membiayai obatnya, ya, maka mudah-mudahan, ya, tidak termasuk nusus dalam artian dia tidak punya solusi lain untuk berobat kecuali bersama keluarganya. Hanya dia tetap keliru. Keliru yang pertama, keliru karena ia tidak izin dengan suaminya. Padahal sangat memungkinkan izin pada suaminya, ya, untuk berobat.
Yang kedua, disembunyikan keberadaannya. Ini bisa dengan perlakuan daripada keluarga dia, ataupun dia sendiri menyetujui sikap tersebut. Maka hal seperti ini tentunya Anda tidak punya kewajiban menafkahi istri tersebut, karena dia meninggalkan Anda tanpa izin, dan kemudian tidak memiliki sebuah etikat baik, ya, untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Nah, maka Anda bersabar boleh, ya, atau menceraikannya pun boleh dalam posisi seperti ini. Dalam seperti ini Anda boleh menceraikannya, dan juga Anda boleh bersabar. Kenapa? Karena itu menjadi hak Anda untuk menceraikan atau tidak menceraikannya. Namun pernikahan tidak akan lepas, ya, sampai ada di sana pelepasan dari saudara dengan lafaz cerai, ya, atau dengan cara gugat cerai di pengadilan oleh pihak wanita. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, saat ini saya sudah bercerai dengan suami dan mempunyai anak satu. Apakah mantan suami saya wajib menafkahi anak saya? Silahkan. Suami atau bapak wajib menafkahi anaknya. Bahkan kata para ulama rahimahullah ta'ala, semua yang berhubungan dengan pemelihara anak tersebut menjadi kewajiban bapak. Ya, baik nafkah makan, pakaian, ya, sekolah. Bahkan kalau ia masih bayi, ya, maka dengan pemeliharaannya sekalian. Kalau pas yang melihara ada ibu kandungnya atau istrinya, maka istrinya punya hak untuk, ya, mendapatkan nafkah juga karena mengurus anak tersebut. Ya. Kecuali bila kemudian sang anak, ya, bisa dan mampu atau sudah usianya sudah besar, ya, maka bisa anak tersebut dibawa kepada bapaknya untuk dipelihara dan dinafkahi oleh bapak tersebut. Intinya bahwa seorang suami itu atau menjadi bapak itu harus siap untuk menafkahi anak-anaknya, walaupun telah bercerai dengan ibunya atau istrinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, kini saatnya kami beralih dengan Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Mul, silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, Ya. apa yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Ya. Apakah termasuk satu keluarga itu yang tidak punya anak dikatakan sakinah, mawadah, warohmah? Itu Ustadz. Ya. Cukup? Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai tanda suksesnya sebuah pernikahan. Ya. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayat kami tafakkarun. Ya. Sini Allah katakan bahwa di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan untuk setiap manusia itu pasangannya. Jadi kalau suami punya istri,
dari jenis manusia juga. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadi tenang. Pertama, tenang seluruhnya, luar dalam, baik fisik maupun apa? Hati. Di antaranya bisa menunjukkan pandangan, kemudian bisa juga menjaga kemaluannya, ya, sehingga betul-betul ya, istri itu menjadi tempat ketenangan bagi sang suami. Taskunu ilaiha. Kemudian umumnya kalau sampai terciptakan sakinah di sini, maka sangat mudah untuk muncul mawaddah warahmah. Adanya rasa cinta di antara mereka dan juga adanya kasih sayang di antara mereka. Sehingga mereka yang mampu menciptakan tiga hal ini dalam rumah tangganya akan menjadi orang yang berbahagia dalam rumah tangganya. Keluarganya akan harmonis, ya. Keluarganya penuh dengan apa? Dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena didapatkan ketenangan hati, ketenangan anggota tubuh juga, ya, dan juga bisa mendapatkan adanya cinta dan kasih sayang yang menjadi dasar, ya, langgengnya sebuah pernikahan atau sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, ya, kita semua diminta untuk mencapai itu semuanya. Kita sekunu ilaiha. Dengan apa? Dengan cara menunaikan hak-hak mereka masing-masing, ya, dengan menunaikan hak-hak masing-masing dan juga saling memaafkan bila ada hal-hal yang kurang daripada kedua belah pihak, ya, dalam memberikan hak-hak tersebut. Dan hak-hak ini semua ditunaikan oleh masing-masing itu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan menjadi sakin. Baik dia memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Ya. Tidak berarti kalau dia itu tidak punya anak tidak akan tercipta sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Dan hanya orang yang punya anak yang mendapatkan hal tersebut. Tidak demikian. Allah berikan sebagai hal yang mutlak, tidak dibatasi dengan punya anak, tidak punya anak. Sehingga dengan demikian ya, sangat mungkin orang yang tidak punya anak bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Dan banyak juga orang yang punya anak ya, tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, ya, kita harus kemudian mencoba untuk ya, hidup ya, dengan yang ada dan mencoba untuk mengerti dengan pasangan yang ada sehingga akan terbentuklah sakinah, mawaddah, warahmah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami harapkan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami, bertanya, khusus sepanjang pembahasan yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Indah di Cilengsi. Ibu Indah, dikecilkan dulu ya volume televisinya Ibu. Ibu Ya, cukup mendengarkan dari teleponnya. Ya, nah. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, kalau seorang istri menggugat suami, sudah turun surat talak dari pengadilan, Iya. surat cerainya. Iya. Tapi dalam tengah perjalanan sebelum turun surat dari pengadilan, si suami mereka kembali. Nah, setelah mereka kembali, kemudian turun surat talak itu dari pengadilan. Karena si istri yang menggugat, Ustaz. Istri yang menggugat
khuluk ya Bu ya. Ya, Sudah diputuskan di pengadilan, cuman suratnya belum turun tapi rujuk kemudian gitu ya. ya. Terus pertanyaannya? Nah, dengan alasan itu karena suami poligami, antara lain itulah. Tapi sampai sekarang ini si suami masih tetap menafkahi anak dan istrinya, Ustaz. Apakah dengan kembalinya si suami itu dengan seperti itu, di hukum misalnya bagaimana, Ustaz? Ya, begitu aja, Ustaz. Sekarang jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kasus seperti ini kita lihat apakah pembatalan ataupun rujuknya kedua pihak itu sebelum diputuskan oleh pengadilan atau sebelum keluarnya surat. Karena kita khawatirkan antara keputusan dengan surat ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Tapi kalau saya lihat dari pertanyaan tadi, ya, tampaknya ada terjadi sebelum ada keputusan pengadilan. Ya. Kemudian timbul mereka rujuk dengan adanya penggagalan dari pihak istri untuk gugat cerai. Cuman karena nggak tahu, ya, maka mereka tidak mengurus ke pengadilan tentang pembatalan tersebut. Apabila demikian keadaannya, maka yang kabar adalah yang sikap tersebut. Dan hendaknya sang wanita menyampaikan kepada pengadilan bahwa saya telah menggagalkan gugat cerai saya dalam masalah ini. Kalau kemudian terjadinya kumpul ini, ya, itu setelah ada keputusan, sebelum surat sampai, maka khuluknya mu'tabar. Khuluknya apa? Mu'tabar, ya, dan jatuh, dan bisa kumpul kembali dengan pernikahan baru. Bisa apa? Dengan pernikahan baru, sebagaimana pengantin baru, dengan mahar baru, akad yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya. Dan selanjutnya kita akan mencoba membacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan sebaik berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya seorang ayah yang menelantarkan anaknya selama bertahun-tahun? Apa anaknya wajib menuntut ayahnya, sedangkan ayahnya selalu bilang tidak punya uang, sedangkan anaknya masih butuh biaya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Menelantarkan anak adalah perbuatan dosa, yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ya, dan dilarang. Karena ia tidak menunaikan hak-hak anaknya. Dan juga sampai tahapan tidak juga memeliharanya. Maka ia berdosa, ya, karena tindakan dia menelantarkan anak-anaknya, ya, dengan tidak menunaikan hak-hak mereka dalam nafkah. Apakah anak boleh menuntut anak orang tuanya dalam hal ini? Ya, lihat keadaannya. Tapi orang tidak mampu, maka tidak bisa dituntut karena tidak mampu. Karena hubungan apa? Hubungan dia adalah anak dengan bapak, tidak akan pisah dengan apapun juga. Lain dengan istri. Kalau istri nggak dibayar oleh suaminya, bisa menuntut pengadilan untuk menceraikan dia dengan sebab itu, atau membuat ia membayar uang itu kepada sang istri. Ya. Ya, anak berbeda. Jika anak hendaknya bersabar, ya, dan mengharap kepada rezeki, ya, dan tidak berharap pada bapak yang tidak mampu tersebut,
untuk memberikan nafkah kepada dia. Wallahu alam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kembali masih dari pesan singkat. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Suami ana sering berselingkuh. Dia pergi terus jarang di rumah. Kalau ana bertanya dari mana, maka akan terjadi pertengkaran emosi. Suami tidak memperhatikan ana. Ana selalu dikatakan berpaham Wahabi. Semenjak ana ikut kajian sunnah, ana tidak merasakan lagi kebahagiaan, kebersamaan, dan kejujuran. Apakah ana boleh mengajukan khulu atau tetap mempertahankan rumah tangga? Jazakumullahu khairan, Ustaz, silakan. Tentang hal ini ya, perlu diperjelas kembali. Diperjelas kembali permasalahan yang tadi disampaikan, ya, apakah itu terjadi karena tidak baiknya sikap istri kepada suami, ataukah karena kesalahpahaman suami terhadap apa yang istri miliki, sehingga sebaiknya walau bisawab, ya, diperbaiki dulu, dianalisa kembali, ya, diperbaiki kembali dengan baik, insya Allah, ya, dengan akhlak yang mulia, ya, saudari bisa menunjukkan suami itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak merekomendasikan untuk gugat cerai, ya, tapi bersabar untuk kemudian melihat dulu apakah landasan adalah karena dia membenci apa yang dia lihat sama dia sebagai sebuah kemungkaran, ya, dengan bahasa Wahabi, ya, ataukah itu karena banyak sikap-sikap dari istri setelah mengaji yang membuat ia kecewa, sehingga akhirnya muncul hal seperti itu. Maka perbaikan untuk supaya ada kepastian sampai pada batas mana kita bisa mengatakan bahwa ini sudah waktunya untuk bercerai, karena tidak mungkin lagi menunaikan hak-hak kedua belah pihak dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ini Ustaz, bagaimanakah kita harus bersikap dengan seorang tetangga yang masih kaum kerabat, yang dia istrinya itu lari dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya yang sebanyak 5 orang, dan suaminya masih tetap di rumah, Ustaz. Tidak ada dari keluarga satupun, keluarga dekat, orang tua yang mau bertindak. Akan tetapi, lalu bagaimana kita sebagai tetangga dan keluarga jauh untuk bersikap, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ini namanya dalam pembahasan fikih namanya hadanah. Pemeliharaan anak-anak yang akan kita bahas secara rinci pada waktunya. Kita tentang masalah ini karena pentingnya masalahnya. Yang pertama, kewajiban menafkahi anak-anak tersebut itu pada bapaknya. Bapaknya nggak mampu, maka bebannya kepada keluarga sang bapak. Keluarga sang bapak. Sehingga bila kemudian anak itu tidak juga diberikan nafkah oleh bapak ataupun keluarga bapak, maka bisa masyarakat menyampaikannya ke pemerintah untuk dipaksa oleh pemerintah agar mereka memelihara anak-anak tersebut. Kalau kemudian juga tidak mau juga dan tidak mampu atau tidak ada, maka biasanya akan dijadikan kepada Baitul Mal kaum muslimin
Mungkin di kita ada namanya dinsos, dinas sosial, dinas sosial. Kecuali bila tetangga-tetangganya mau, ya, sukarela untuk membantu membiayai mereka, maka dibolehkan. Itu diperbolehkan, ya, dan ada pahalanya. Ada pahalanya. Namanya laqib adalah memelihara anak-anak yang terlantar yang tidak dipelihara oleh orang tuanya. Jadi itu juga adalah amalan yang baik dan amal soleh, ya, memberi makan anak-anak yang terlantar karena tidak dipelihara oleh kedua orang tuanya, ya, tidak bernafkah oleh kedua orang tuanya, atau orang tuanya tidak ada, atau orang tuanya tidak ada. Oleh karena itu, ini masuk dalam keutamaan it'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan. Jadi dibolehkan tetangga-tetangganya berkumpul, ya, untuk kemudian memberikan sedekahnya untuk memberi makan kepada anak-anak yang tinggal di rumah tersebut. Ini merupakan bagian daripada syariat, dan juga secara hukum negara pun ada keterangan tersebut bahwa, ya, ada di sana komite perlindungan anak, ya, yang mestinya bergerak untuk membela anak tersebut agar tidak terlantar, ya, karena kedua orang tuanya. Bila orang tuanya mampu, maka bisa dipaksa, ya, untuk membiayainya, dan bila kemudian orang tua tidak mampu, maka bisa diambil solusi lainnya, seperti diserahkan kepada dinas sosial agar dipelihara di dinas sosial anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah khulu yang diucapkan pada saat kedua pasangan emosi dianggap sah, di mana sang istri sudah sering mendapati suami bermain atau selingkuh dengan wanita lain? Dan itu sudah terjadi lebih dari 3 kali, padahal sang suami sudah selalu berjanji untuk bertobat, tapi masih diulangi kembali. Apakah sang istri boleh mengajukan khulu dengan sebab ini Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz, silahkan. Yang pertama, ada tentang khulu, ya, khulu berkali-kali. Tapi kalau sang suami tidak menerima dan tidak ada penyerahan kompensasi, maka khulu ini tidak sah. Ya, khulu itu sah kalau suaminya menyetujui dan ada di sana kompensasi atas cerai, atau ada hukum keputusan pengadilan yang ingkrah yang itu memutuskan untuk menerima gugat cerainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh menggugat minta bercerai dengan suami yang berselingkuh, kemudian ngomong tobat, selingkuh lagi, ya, maka dibolehkan, ya, bolehkan untuk gugat cerai, ya, karena ini untuk maslahat sang wanita agar bisa menunaikan hak suaminya, tidak berdosa dengan sebab suami yang banyak berselingkuh, ya. Karena selingkuh ini dosa besar. Kalau sampai berzina, ya, dosa besar. Kalau berulang-ulang bisa menjadi orang yang fasik, Oleh karena itu, sang wanita dibolehkan untuk gugat cerai ke pengadilan bila sang suami nggak mau menceraikannya. Tapi kalau hanya sang istri marah-marah minta cerai, sang suami diam, tidak memberikan persetujuan, dan tidak ada di sana serah terima kompensasi dari pihak istri kepada sang suami, maka belum dikatakan khuluknya itu jatuh atau sah. Maka tidak ada konsekuensi dalam hal ini. Tidak ada perpecahan dalam hal ini sampai hal itu terwujudkan pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan Islam dalam banyak hal. Dan dalam rumah tangga ini memang damai itu menjadi satu di antara kunci menyelesaikan banyak masalah.
Sehingga dalam banyak hal kita berdamai dengan saling mengalah untuk mengambil yang terbaik untuk keduanya. Walaupun damai itu tidak mesti dilakukan. Tidak mesti dilakukan. Tergantung kondisi dan keadaan yang ada. Maka kaidah umum yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, wasuluhu khair, dan damai itu baik, itu berlaku untuk semua sampai di rumah tangga. Namun kadang-kadang tidak mungkin kan kita untuk sulh, untuk berdamai. Mungkin karena menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala, atau juga menyangkut kepada hak-hak masing-masing yang tidak mungkin untuk mengalah lagi. Oleh karena itu kepada kita semua berharap agar tidak mudah untuk mengungkapkan perceraian, baik minta diceraikan ataupun menceraikan, karena efek yang muncul itu banyak, atau bahasa adalah banyak buntutnya. Termasuk pembagian harta seperti ini, kemudian siapa yang melihara anak-anaknya nanti, dan yang lain-lainnya, yang cukup banyak akibat daripada perceraian yang mungkin dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak memikirkan akibat atau efek buruk yang muncul dari perceraian tersebut. Maka berharap pada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya untuk berusaha berhati-hati dalam menggunakan kata cerai dalam pertengkarannya, dalam emosinya, ataupun dalam semua keadaannya. Karena bila sudah sampai muncul hukum-hukum ini, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait. Bukan hanya suami istri, bahkan juga anak, mungkin juga mertua, juga bapak, akan terkena efek daripada perceraian ini. Oke, demikian. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian kekurangan yang ada. Bila ada benarnya Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri, dan kita ucapkan syukuran kepada teman-teman di Roja TV, Studio Roja, juga Studio Ukhuwah atas usaha pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambut kita untuk berjumpa kembali pada perjumpaan yang akan datang. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.